Coba ngomong. Salam. Oke, teman-teman peserta Geonesia Pro Bono, diingatkan kembali untuk rename nama Zoom-nya sesuai format yang sudah tertera di chat Zoom ya. Terima kasih.
Oke, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di acara Geonesia Pro Bono minggu kedua, yaitu acara pelatihan Olimpiade Geografi yang diadakan oleh Ikatan Tim Alumni Olimpiade Geografi Indonesia. Dan pada minggu ini kita akan membahas tentang salah satu submateri yang ada di silabus OSN Geografi, yaitu iklim dan perubahan iklim dengan narasumber kita yaitu Kak Nabil yang merupakan seorang medalis OSN Geografi tahun 2021 yang saat ini sedang menempuh program studinya di Fakultas Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalin nama aku Zaidan Putra Alif. Sekarang aku sedang berkuliah di PB University, program studi ekonomi. Dan eh, di sini aku mau membacain Di sini aku mau membacain dulu rundown acara kita pada sore hari ini. Yang pertama itu ada eh, pembukaan dan doa, dilanjutkan dengan materi perkenalan mengenai materi perubahan iklim dan perubahan iklim, dilanjut dengan sesi Q&A. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pembawaan materi yang lebih advance lagi mengenai iklim dan perubahan iklim, dilanjutkan dengan sesi Q&A lagi, dan terakhir akan ditutup dengan penutup dokumentasi dan doa. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kalau berlangsungkan acara berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai, dilanjutkan di lain waktu. Selanjutnya kita akan lanjut aja ke acara selanjutnya, yaitu pembawaan materi climate and climate change oleh Kak Nabil. Untuk Kak Nabil sendiri, apa sudah di tempat, Kak? Sudah. Makasih. Oke, Kak Nabil mungkin bisa perkenalin diri dulu nih biar peserta-pesertanya eh, lebih kenal sama Kak Nabil. Oke, thank you, Lev. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semua. Oke, Sore, sebelumnya Kak. kenalin, nama aku Muhammad Nabil, biasa dipanggil Nabil, salah satu anggota dari Ikatan Alumni Tim Olimpiade Geografi Indonesia. Aku KSN tahun 2021. Alhamdulillah pada saat itu dapat medali perak dan sekarang lagi berkuliah di jurusan Geografi uh, FMIPA di Universitas Indonesia. Ini mungkin bisa jadi semangat ya buat teman-teman biar untuk mendapat medali di KSN terutama karena itu bakal ngeboost banget kalian buat lebih gampang masuk ke PTN-PTN impian kalian seperti misal UI, ITB atau sebagainya. Jadi teman-teman bisa mengikuti pelatihan ini dengan semangat karena kesempatannya sangat berharga dan semoga teman-teman yang nantinya akan melanjutkan ke OSK, OSP hingga OSN dapat meraih hasil yang terbaik sehingga teman-teman mempunyai jalan masa depan yang lebih terarah. Oke, mungkin dari Kanabil bisa langsung lanjut ke materinya aja. Dan waktu dan layar dipersilakan. Oke, thank you, Liv. Nah, sebelum aku lanjut ke materi, Oke. itu benar banget yang dibilang sama Alif tadi, kalau misalnya kita dan teman-teman semua itu bisa dapat berprestasi, bisa dapat medali insya Allah di OSN tahun depan nanti, itu ada banyak kesempatan besar yang akan terbuka buat teman-teman. Yang pertama tentunya dari kesempatan beasiswa. Teman-teman mungkin udah tahu ada beasiswa Indonesia Maju, baik itu untuk ke luar negeri, ke PTN, ke perguruan tinggi top dunia, ataupun di dalam negeri. Nah, itu ada BIM luar negeri dan dalam negeri. Selain itu juga, kalau teman-teman mungkin yang sekarang udah kelas 11, mungkin di sini ada yang kelas 12, lagi nyari ini kira-kira mau masuk di PTN mana nanti. Nah, jalan kalian insya Allah akan dipermudah juga kalau misalnya bisa berprestasi di OSN, karena beberapa perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi favorit di Indonesia, itu tuh dia punya jalur tersendiri buat teman-teman yang punya prestasi. Sebenarnya bukan hanya untuk prestasi OSN, di bidang atau di ajang-ajang lain juga banyak. Cuman yang salah satu yang besar kansnya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu adalah prestasi di bidang Olimpiade Sains. Nah, aku sendiri juga masuk di UI
jalur prestasi, alhamdulillah pada saat itu melampirkan sertifikat dari medalis KSN Geografi dan alhamdulillah keterima juga sampai sekarang. Oke, sebentar ya teman-teman, aku coba buat share screen dulu. Nah, selama sekitar 15 menit ke depan, kita tadi mulai 15.40, berarti sekitar 15.05 sampai dengan 15.55 kita bahas dulu awal dari materi terkait dengan iklim dan perubahan. Oke. Bentar ya, aku coba buat share screen dulu teman-teman. Nah, sudah terlihat belum teman-teman? Terlihat, Kak. Iya, Sudah, Kak. Nah, ini yang bakal kita bahas hari ini terkait dengan iklim dan perubahan iklim. Nah, di materi yang awal kita bakal fokus dulu ke dasar-dasar dari cuaca dan iklim tersebut. Nah, sebelum masuk ke sini, kira-kira di antara teman-teman semua udah pernah dengar belum terkait dengan definisi dari cuaca dan iklim tersebut? Nah, yang itu yang akan pertama kita bahas. Kira-kira menurut kalian apa sih sebenarnya perbedaan antara cuaca dan iklim? Ada yang mau berpendapat gak? Nah, jadi sebelum nanti kalian nanya ke aku nih, aku nanya ke kalian dulu. Gimana? Kira-kira apa sih perbedaan antara cuaca dan iklim? Boleh kalau mau yang mau jawab lewat kolom chat atau yang mau on mic juga boleh. Tempat dan waktunya, Kak. Siapa yang jawab tadi? Boleh raise hand teman-teman. Ya boleh, Sawa. Silakan. Tempat dan waktunya, Kak. Kalau misal iklim tuh relatif lebih besar, terus jangka waktunya relatif lebih lama, kan kurang. Kalau ininya 30 tahun. Kalau cuaca itu relatif singkat sama tempatnya relatif sempit. Oke, sip. Thank you, Sawa. Siapa lagi nih? Ada Marlia? Definisi cuaca dan iklim itu, Kak, cuma yang jadi pembedanya hanya ada di waktunya. Kalau di tempatnya itu sama, tapi yang menjadi pembeda antara cuaca dan iklim itu hanya terletak di waktunya. Oke, sip. Thank you, Marlia. Dia ada Sawa juga. Thank you, teman-teman. Nah, ini ada dua perbedaan pendapat nih. Satu, tadi Salwa berpendapat kalau cuaca dan iklim itu dibedakan dari waktu dan luas wilayahnya atau dari luas tempatnya. Uh, Sedangkan kalau Marlia itu mengatakan kalau cuaca dan iklim itu hanya dibedakan berdasarkan waktunya. Nah, sebenarnya aku tidak menyalahkan keduanya, semuanya sama-sama benar, tetapi jawaban yang lebih tepat itu adalah perbedaan cuaca dan iklim itu hanya dibedakan berdasarkan dari waktunya saja. Kalau cuaca, itu waktunya relatif dia lebih singkat, dalam beberapa jam, menit, maupun dalam beberapa hari, itu pasti akan berbeda kondisi cuaca atau kondisi dari atmosfernya. Contoh cuaca itu seperti apa sih? Contohnya misalnya lagi cerah atau lagi hujan, itu kan nggak mungkin bertahan lama. Ya bisa saja hujan berhari-hari, tapi tidak akan bertahan sampai setahun dan seterusnya, tidak akan seperti itu. Sedangkan kalau cuaca itu adalah keadaan atau rata-rata dari, sedangkan kalau iklim maksudnya itu adalah rata-rata dari cuaca yang tadi. Misalnya dalam suatu wilayah atau dalam suatu tempat, dia adalah daerah yang memiliki banyak sekali curah hujan dalam sepanjang tahun dan itu dirata-ratakan. Nah, waktunya disebutkan tadi sekitar 30-an tahun. Nah, sedangkan kenapa untuk luas wilayah itu kurang tepat? Karena ternyata di permukaan bumi, di bumi kita ini ditemukan juga pada beberapa tempat-tempat tertentu itu juga mereka punya iklim-iklim khusus. Dia dalam satu wilayah yang kecil, dia itu juga punya iklim tersendiri. Contohnya, kalian mungkin pernah dengar tentang urban climate atau iklim-iklim yang ada di perkotaan. Nah, itu bisa saja berbeda iklim yang ada di kota dengan iklim yang ada di daerah sekitar kota tersebut atau di pedesaan di sekitar kotanya.
itu bakal berbeda. Kenapa seperti itu? Ya bisa saja dipengaruhi karena misalnya di daerah kota itu kan vegetasinya lebih sedikit. Terus juga di daerah perkotaan kita tahu banyak jaringan jalan, terus banyak bangunan, dan kalau teman-teman mungkin pernah belajar terkait dengan albedo atau perbandingan antara radiasi yang datang dengan radiasi yang dipantulkan, itu objek di permukaan bumi yang memiliki rona lebih gelap, yang memiliki warna lebih gelap, dia akan menyerap lebih banyak cahaya, akan lebih banyak menyerap energi. Jadi ketika dia menyerap lebih banyak energi, maka tentunya daerah tersebut akan lebih panas dibandingkan daerah yang ada di sekitarnya. Mungkin kalian pernah dengar terkait dengan urban heat island atau dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh atau salah satu fenomena bahwa ternyata iklim itu bukan hanya terjadi pada daerah yang luas, tapi pada daerah yang sempit juga punya ciri khas iklim tersendiri. Atau misalnya juga, kalian pernah dengar mungkin salah satu tempat atau salah satu, kalau di Indonesia mungkin kita sebutnya sebagai sebuah kecamatan atau kabupaten di India, dia itu punya curah hujan yang sangat tinggi. Dia adalah daerah dengan curah hujan yang paling tinggi di dunia. Padahal itu adalah daerah yang sangat kecil. Kenapa bisa seperti itu? Karena misalnya dipengaruhi sama topografinya. Dia itu berada di daerah letaknya itu di daerah pegunungan. Bisa saja di sana ada banyak hujan orografis. Jadi kondisi iklimnya berbeda dengan daerah yang berada di balik pegunungannya. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa si iklim itu tidak tepat ketika kita misalnya mengatakan bahwa dia itu dikategorikan juga berdasarkan dari lokasi. Oke, nah ini definisi cuaca dan iklim. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan struktur dan komposisi dari atmosfer. Tapi sebelum masuk ke situ, kita bahas dulu nih terkait dengan gerak semu tahunan matahari. Karena sebenarnya hal inilah yang paling mempengaruhi keadaan atau kondisi iklim, perbedaan iklim yang ada di dunia. Secara sederhana, sebenarnya bumi kita itu berevolusi mengelilingi matahari itu tidak tegak lurus. Teman-teman bisa lihat di sini ada sumbu yang diberikan atau ada sumbu yang ditunjukkan dari rotasi bumi. Dia itu tidak tegak lurus terhadap matahari, tapi sedikit miring, sekitar 23,5 derajat. Nah, dari kemiringan sumbu rotasi tersebut itulah yang menyebabkan adanya perbedaan penerimaan panas atau penerimaan radiasi matahari setiap tahunnya ketika bumi kita itu berevolusi mengelilingi matahari. Teman-teman pernah lihat globe kan? Aku rasa kayak semua orang pernah lihat globe. Apalagi buat kalian yang tertarik sama materi geografi. Nah, kalau kalian lihat globe, itu globe, kalian pernah nemuin globe yang tegak lurus gak? Di sini ada yang pernah nemuin globe yang tegak lurus gak? Enggak. Ada? Enggak ada, Kak. Nggak ada ya? Nah, Enggak ada. rata-rata, oke, ya semuanya setuju ya. Kalau kita lihat globe itu rata-rata digambarkan dia itu miring. Dia itu miring, ya kalau kita analogikan mungkin sekitar 23 derajat. Nah, itu kalau teman-teman melihat globe dari sudut pandang mata kita, misalnya kita taruh globe di depan kita, nah kira-kira kalau kita melihat globenya, apakah semua daerah dari globe tersebut akan terlihat oleh mata kita? Tentunya tidak. Ada beberapa daerah yang dia itu terhalangi atau tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata kita. Contohnya, misalnya ketika kita menghadapkan bagian bawah, bagian yang miring ke bawah globe itu ke mata kita, maka kita akan melihat kutub selatan. Sedangkan kalau dibalik diputar lagi globenya, kita akan melihat bagian yang terlihat itu adalah di kutub utara. Nah, begitu terus panjang tahun ketika bumi itu berevolusi mengelilingi matahari. Ada bagian atau ada belahan bumi yang lebih banyak menerima sinar matahari dibandingkan belahan bumi yang lainnya. Nah, kita ambil satu contoh. Di ya sekarang dulu yang baru-baru ini terjadi seminggu yang lalu. Ada yang disebut sebagai equinox. Equinox itu ketika posisi matahari itu relatif tegak lurus terhadap ekuator. Itu di bulan September, sekitar tanggal 23 September, seminggu yang lalu. Nah, matahari itu tepat berada di garis ekuator. Makanya akhir-akhir ini teman-teman mungkin ngerasa sekarang di Indonesia itu lagi panas banget.
apalagi mungkin yang berada di belahan di Indonesia bagian selatan, karena mataharinya lagi bergerak ke selatan, makanya kita lagi merasa panas banget nih, karena matahari itu tepat tegak lurus di atas kita. Nah, itu di bulan September. Terus nanti sampai dia bergerak ke selatan di bulan Desember, di sebelah sini. Kursor aku kelihatan nggak sih? Kelihatan Kak, kelihatan Kak. Oke, kelihatan ya. Nah, sampai nanti di bulan Desember, mataharinya itu relatif berada di selatan. Kalau mataharinya berada di selatan, berarti bagian yang banyak menerima sinar matahari, ya tentunya bagian yang selatan juga. Maka di belahan bumi selatan itu akan mengalami musim panas. Sedangkan di belahan bumi utara, dia akan mengalami musim dingin atau winter. Nah, terus bergerak lagi. Nah, ini terjadi equinox lagi. Ini masih sama. Setelah tadi di belahan bumi utara dia winter, setelah musim dingin, dia akan spring atau musim semi. Analoginya seperti ini, teman-teman. Ketika misalnya lagi musim dingin, itu kan ada banyak salju. Ada banyak air yang membeku. Nah, ketika air tersebut mencair, ya tentunya cadangan air yang ada di permukaan bumi itu akan meningkat. Nah, kalau dia mencair meningkat, maka tumbuh-tumbuhan itu akan mulai tumbuh kembali. Makanya disebut sebagai musim semi di belahan bumi utara. Sedangkan di belahan bumi selatan sebaliknya, setelah musim panas, ya dan untuk mempersiapkan ke arah musim dingin, biasanya dia menggugurkan atau tanaman-tanaman yang berada di daerah subtropis itu menggugurkan daunnya. Makanya disebut sebagai musim gugur. Nah, terus berputar lagi, bumi kita berevolusi lagi sampai di bulan Juni. Di bulan Juni, mataharinya itu relatif berada di utara. Teman-teman bisa melihat di sini yang bagian yang tersinari itu adalah daerah kutub utara. Nah, ketika daerah atau belahan bumi utara yang banyak menerima sinar matahari, ya tentunya di belahan bumi utara akan mengalami musim panas. Sedangkan di belahan bumi selatan yang menerima lebih sedikit sinar matahari, dia akan mengalami musim dingin. Dan kejadian inilah atau fenomena inilah yang terus terjadi sepanjang tahun dan inilah yang menyebabkan adanya perbedaan musim, terus juga perbedaan iklim yang ada di setiap belahan bumi. Oke, ya ini tadi sebenarnya udah kita bahas perbedaan antara cuaca dan iklim. Kita ulang lagi mungkin sedikit. Cuaca itu adalah hanya kejadian dari suatu keadaan atmosfer di beberapa waktu tertentu, di waktu yang singkat. Sedangkan iklim itu adalah rata-rata dari cuaca tersebut. Misalnya dia ketika hujan, ketika lagi panas atau lagi cerah dan seterusnya. Itu adalah yang disebut sebagai iklim. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke struktur atmosfer. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu terkait dengan struktur atmosfer yang biasa mungkin teman-teman atau sering kita dengarkan. Ada yang disebut sebagai troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer, dan lain-lain. Dan jenis-jenis yang lain. Tapi utama yang ini. Yang pertama kita akan bahas troposfer. Nah, troposfer itu semakin, ya ini pembagian atmosfernya berdasarkan dari tren perubahan suhunya. Kalau di troposfer, semakin tinggi ketinggian tempatnya, maka suhu udaranya itu akan semakin berkurang. Sedangkan kalau di stratosfer, semakin tinggi atau semakin menjauhi permukaan bumi, dia itu suhu udaranya akan semakin tinggi. Di mesosfer dia akan turun kembali, sampai di termosfer dia ini akan kembali meningkat lagi suhu udaranya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Atau kenapa tren ini bisa terjadi? Yang pertama, di bagian yang troposfer dulu. Kalau di troposfer, sampai sebenarnya lapisan mesosfer, sumber panas utama dari lapisan ini itu bukan dari sinar matahari langsung. Sekali lagi, sumber panas utama ya, bukan berarti sinar mataharinya tidak mempengaruhi suhu udara di lapisan tersebut. Tapi sumber panas utama itu justru berasal dari radiasi balik permukaan bumi. Jadi, permukaan bumi kita juga memantulkan panas, teman-teman. Nah, radiasi yang datang, mungkin kalian pernah dengar terkait dengan radiasi ultraviolet, sedangkan radiasi yang dipantulkan oleh bumi itu adalah radiasi inframerah. Nah, radiasi inframerah inilah yang memanaskan atmosfer dari lapisan troposfer sampai mesosfer. Makanya, semakin menjauhi permukaan atau semakin jauh dari daratan, itu
suhu udaranya akan semakin berkurang karena sumber panasnya dari bawah sini. Oke, kalau di lapisan mesosfer itu adalah lapisan tertinggi dia yang paling jauh dari permukaan. Sedangkan kalau teman-teman lihat di stratosfer itu sedikit meningkat karena ya kalian mungkin udah tahu juga kalau di stratosfer itu ada lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu menyerap radiasi matahari. Makanya di lapisan tersebut itu ya suhu udaranya akan semakin tinggi atau semakin panas karena si ozon tadi itu menyerap radiasi dari matahari. Nah, kalau mesosfer ini adalah lapisan yang paling dingin di atmosfer kita kalau kita bagi berdasarkan suhu. Dan kalau teman-teman udah pernah dengar juga bahwa lapisan mesosfer itu adalah lapisan yang berperan sebagai tameng untuk menghalangi meteor dari luar angkasa atau dari benda-benda angkasa lain untuk masuk ke bumi. Karena ya dari suhunya ini sebenarnya, dari alasan suhu ini, mesosfer itu adalah lapisan yang paling dingin. Sedangkan seperti yang kita ketahui, bahwa meteor yang ada di luar angkasa itu punya suhu yang tinggi. Sebagian besar dia punya suhu yang tinggi, apalagi ketika mulai memasuki lapisan atmosfer bumi, dia akan semakin terbakar lagi. Nah, ketika dia terbakar dulu awalnya di lapisan atmosfer yang panas, selanjutnya masuk ke lapisan mesosfer yang dia punya suhu udara yang dingin, maka dia akan pecah ketika misalnya ukurannya itu kecil ataupun ketika misalnya partikel penyusun dari benda luar angkasa tersebut itu tidak kuat untuk menahan perubahan suhu yang signifikan. Contohnya seperti ini. Kalian misalnya memasukkan air panas, air mendidih lah ke dalam sebuah gelas kaca. Terus tidak lama kemudian air itu dituangkan, langsung diisi lagi dengan air dingin. Nah, kalau misalnya kaca tersebut bukan kaca yang kuat untuk menahan perubahan panas, maka yakin dan percaya pasti kaca tersebut akan pecah. Nah, begitu juga yang terjadi pada benda luar angkasa yang masuk ke lapisan mesosfer. Atau contoh lagi, dan ya siapa tahu kalian ingin mencoba, kalian coba minum air panas, terus langsung minum air es atau air dingin, yakin dan percaya tidak lama kemudian gigi kalian akan rontok. Nah, seperti itu juga yang terjadi pada benda langit tadi yang masuk ke lapisan mesosfer ini. Sedangkan pada lapisan termosfer, itu sumber panas utamanya sudah berasal dari matahari. Makanya semakin jauh dari permukaan, dia suhunya akan semakin meningkat pula. Oke, nah mungkin untuk sesi pertama materinya seperti itu. Mohon maaf, moderator agak lebih 4 menit. Oke, Kak Zaki, terima kasih atas pengenalan materi terhadap iklim dan perubahan iklimnya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A pertama nih teman-teman. Buat teman-teman peserta yang mau nanya bisa langsung raise hand aja atau bisa mengisi link Slido yang telah disediakan di chat Zoom ya. Terima kasih. Oke, sebentar aku izin stop share dulu ya. Mana teman-teman boleh mungkin langsung raise hand aja ya Kak. Atau biar langsung ditanyakan pertanyaannya dan langsung dijawab oleh Kak Nabil.
Oke, mungkin kita ke Kaltara underscore Marliah. Mungkin bisa langsung ditanyain dulu pertanyaannya. Setelah itu kita akan lanjut ke yang ada di Slido. Oke, Kak. Erli. Eh, Kak, aku mau tanya. Kan waktu itu aku pernah baca bahwa lapisan termosfer itu ada hubungannya dengan aktivitas aurora. Nah, bagaimanakah hubungan lapisan termosfer itu dengan hubungan lapisan termosfer itu dengan aktivitas aurora? Mungkin dari Kanabil mau ditampung dulu apa langsung dijawab aja? Oke, boleh langsung aku jawab aja ya. Oke, Nah, baik. untuk lapisan aurora, oh ya sorry, Alif boleh ditunjukin ini enggak? Itu kan lagi sekalian presentasi juga. Boleh di searching enggak? Terkait dengan medan bumi. Apa Kak? Boleh, boleh. Ini dicari apa Kak? Eh, search aja medan magnet bumi. Dan ini Kak. Oke, boleh ditunjukin gambarnya enggak? Hmm. Dan ini mungkin. Hmm. Oke, sip. Pertama, Kok nggak ada? Dulu, dulu, gambarnya dulu. aja, Lip. Sebentar Kak, ini kok, aduh, nggak bisa di ini lagi. Ih, Oke, nah itu. Mungkin ya salah satu alasan kenapa aurora itu bisa terbentuk ya karena kita sekali lagi dan kalian mungkin udah pernah dengar kalau bumi kita itu juga punya magnet. Ya, magnet yang kita bayangkan ini bukan magnet yang biasa mungkin kalian pegang, tapi karena bumi kita itu adalah batuan bagian besar, bumi kita adalah tadi lupa. planet terestrial, planet yang batuan. Selanjutnya di bumi kita itu ada banyak kandungan besi di dalamnya, ada banyak kandungan ferum juga. Dan seperti kita ketahui bahwa ferum atau magnet bumi itu kan sebenarnya bisa magnet itu terbentuk dari inti besi atau dari ferum tersebut. Nah, batuan-batuan atau ferum yang ada di bumi ini, besi-besi yang ada di bumi ini, itu secara keseluruhan dia juga membentuk sebuah magnet. Bisa kita analogikan sebagai sebuah magnet raksasa yang dia juga punya medan magnet. Nah, medan magnetnya itu kurang lebih seperti ini teman-teman yang ditunjukkan di gambar share screen ini. Nah, ketika misalnya ada corona dari matahari, corona itu lidah matahari, dia ketika uh, ada luapan-luapan atau ada reaksi fusi di dalamnya, dia akan mengeluarkan seperti radiasi yang besar ke daerah sekitarnya, dan ketika itu datang di bumi, itu akan ditolak oleh medan magnet bumi ini. Jadi, ketika misalnya terjadi corona matahari, maka si tempat atau dari pusat utama magnet, baik itu di utara maupun di selatan, itu akan menerima energi yang lebih banyak. Karena teman-teman bisa lihat arah pergerakan magnet buminya, itu malah berfokus, itu terpusat ke utara dan ke selatan semua kan. Nah, begitu pula ketika terjadi si corona tadi, teman-teman. Energi tadi itu akan terpusatkan di medan magnet ini, di kutub dari magnetnya, dan radiasi dari matahari tersebut itu akan bereaksi dengan gas-gas yang ada di atmosfer. Dan ya, di lapisan termosfer, seperti yang ditanyakan sama Maria tadi, itu punya gas-gas yang berbeda. Nanti kita akan bahas juga bagaimana struktur atmosfer berdasarkan dari komposisi partikel gas atau komposisi susunan kimiawinya. Kalau di termosfer, intinya dia itu ada banyak sekali gas-gas yang ada di sana. Dan setiap gas yang berbeda, itu punya ukuran partikel yang berbeda pula. Dan ketika dia bereaksi sama radiasi matahari, dia itu akan memantulkan cahaya yang berbeda-beda. Nah itulah yang disebut sebagai aurora yang bisa kita lihat di mata kita secara sederhana. Gimana Marlia? Apakah udah Oke, Kak. menjawab? Paham. Terima kasih, Kak. Oke, sip. Thank you juga Marlia pertanyaan. Boleh Oke, silakan. terima kasih Kak Nabil atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Slido dulu ya. Ini ada yang nanya nih Kak, dari Anonymous.
Kak, maksudnya suhu rendah itu panas atau dingin, dan tadi troposfer termasuk suhu rendah kan Kak? Mungkin Kak Nabil bisa dijawab dulu. Oke, thank you yang udah bertanya. Nah, suhu rendah ya berarti tentunya dia adalah dia lebih dingin kalau suhunya lebih rendah. Nah, sedangkan kalau di atmosfer tadi, troposfer tadi, semakin menjauhi permukaan, maka suhunya akan semakin rendah. Nah, karena alasan yang tadi. Boleh next lagi mungkin, Lip? Ini ada lagi yang nanya, Kak mau tanya, jadi nggak hilang. Halo Kak, mau bertanya untuk microclimate. Ih, hilang. Soalnya hilang. Tadi itu masalah ini, apa perbedaan waktu siang dan malam hari. Nah, itu yang perlu. Oh, ini Kak, Kak mau tanya apakah gerak semu tahunan matahari itu berpengaruh terhadap perbedaan waktu antara siang dan malam di bagian utara dan selatan? Mungkin penjelasannya Kak. Oke, sip, thank you. Nah, tentu ya, perbedaan dari gerak semu tahunan matahari atau dari posisi matahari sepanjang tahun itu pastinya akan membedakan juga perbedaan lama siang dan malam harinya. Contohnya, ketika di bulan Juni, matahari kan berada di utara, berarti daerah yang lebih banyak menerima atau lebih lama untuk menerima sinar matahari itu di belahan bumi utara. Makanya di belahan bumi utara pada saat di bulan Juni dia itu siang harinya akan lebih panjang dibandingkan malam harinya. Sedangkan kalau di belahan bumi selatan, karena pada bulan Juni dia lebih sedikit menerima sinar matahari, dia akan lebih banyak mengalami gelap. Jadi malamnya akan lebih panjang, sedangkan siang harinya akan lebih pendek dalam satu hari, dalam 24 jam. Nah, begitu juga terjadi sebaliknya pada bulan Desember. Oke, lanjut, Lep. Oke, lanjut Kak, ini ada lagi nih. Permisi Kak, izin bertanya, lapisan ionosfer dan EF di termosfer itu gimana ya Kak? Oke, nah sebenarnya itu akan kita bahas di setelah lapisan ini. Boleh di skip aja mungkin dulu, Lep, Ya, pertanyaan lanjut lagi. selanjutnya. Ini ada lagi. Halo Kak, mau bertanya untuk microclimate itu syarat-syaratnya apa yang harus dipenuhi? Boleh contohkan nggak untuk microclimate di daerah Indonesia? Terima kasih. Oh, ada terima kasihnya nih. Oke, sip. Thank you juga buat yang udah uh, bertanya, teman-teman. Nah, untuk microclimate itu syarat-syaratnya seperti apa? Syarat-syaratnya sebenarnya untuk penentuan iklim itu sama. Dari unsur-unsur iklim dihitung semuanya, dirata-ratakan bagaimana kondisinya. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan unsur cuaca. Semoga waktunya cukup. Dan yang membedakan microclimate itu hanyalah dari sisi luas wilayahnya saja. Kalau microclimate itu dia luas wilayahnya lebih sempit atau lebih kecil dibandingkan daerah yang ada di sekitarnya. Nah, contoh microclimate daerah di Indonesia. Nah, sebenarnya ada beberapa, ya banyak juga. Kita ambil contoh yang paling familiar aja. Sekarang lagi banyak dibahas juga. Aku tadi sempat singgung terkait dengan urban climate. Nah, kalian juga mungkin sering dengar terkait dengan bagaimana kondisi iklim di beberapa kota-kota besar di Indonesia, terutama daerah Jabodetabek. Kalian mungkin pernah dengar terkait dengan istilah planet Bekasi atau Jakarta, Depok, dan lain-lain itu yang panas banget. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh tanda bahwa ternyata dalam satu tahun, kalau kita rata-ratakan, kondisi suhu dari daerah Jabodetabek itu lebih tinggi suhunya, atau dia lebih panas dibandingkan daerah yang ada di sekitar, yang ada di luar Jabodetabek. Atau misalnya di satu kota aja deh, misalnya di Bekasi, kenapa dia lebih panas? Nah, karena pengaruh dari kondisi iklim atau kondisi suhu di tempat tersebut memang lebih panas dibandingkan daerah yang ada di sekitarnya. Kenapa seperti itu? Sekali lagi mungkin bisa disebabkan karena misalnya dia vegetasinya lebih sedikit, terus kita tahu di Bekasi itu juga banyak pabrik-pabrik besar, jadi dia lebih banyak menerima atau lebih nanti kita bakal bahas sebenarnya di thermal inversion. Tapi intinya adalah bahwa karena dia daerah perkotaan, ada banyak jaringan jalan, albedonya lebih tinggi, dia menerima panas lebih banyak, panasnya itu terperangkap. Ada yang disebut sebagai thermal inversion, nanti kita akan bahas. Itulah salah satu contoh juga terkait dengan si urban climate yang tadi. Oke, okay. Boleh lanjut, Li? Oke, lanjut lagi nih Kak. Ada yang nanya nih. Pada lapisan termosfer,
kan terjadi kenaikan suhu sering bertambahnya ketinggian. Lalu pada lapisan selanjutnya itu yaitu lapisan eksosfer akan sama naiknya, Kak. Iya, thank you yang udah nanya. Benar, em, lapisan eksosfer itu akan sama juga naik ya. Dan tentunya semakin dekat ke matahari, dia akan semakin panas di luar angkasa. Oh, oke. Oke, lanjut lagi mungkin Kak ini sebentar. Tadi ada yang langsung menambahkan nih Kak, berarti urban heat island itu sejenis microclimate ya Kak? Oke, nah sebenarnya fenomena urban heat island atau pola panas itu agak membingungkan juga dari secara definisi apakah kita kategorikan dia sebagai keadaan cuaca, kondisi cuaca atau keadaan iklim. Tapi menurut beberapa ahli, menurut beberapa yang aku baca juga, kalau ada teman-teman dengan pendapat yang berbeda boleh boleh mengutarakan pendapatnya juga. Tapi yang aku ketahui bahwa karena si urban heat island itu juga merata-ratakan suhu dari suatu wilayah atau dari wilayah perkotaan karena dia di daerah urban, makanya kita bisa kategorikan juga sebenarnya sebagai sebuah iklim, sebuah microclimate karena dia adalah keadaan rata-rata dari salah satu unsur cuaca di tempat tersebut. Unsur cuacanya apa? Ya unsur cuacanya adalah suhu. Suhunya lebih panas, makanya disebut sebagai ya urban heat island atau pulau panas. Dan ternyata si urban heat island ini atau suhu panas itu akan berdampak juga ke unsur-unsur cuaca yang lain. Nanti kita akan lihat bagaimana keterkaitan antara unsur-unsur cuaca yang ada di atmosfer. Oke, mungkin setelah mungkin satu lagi nih dari Slido ada terakhir Kak. Eh, izin bertanya Kak, kalau kita lihat kenapa lubang ozon itu hanya terjadi di kutub? Apakah wilayah lintang itu mempengaruhi struktur atmosfer? Oke, sip. Thank you yang udah bertanya. Ini menarik pertanyaannya. Kenapa lubang ozon itu hanya terjadi di kutub? Nah, sebelum masuk ke jawabannya, aku ingin memperbaiki dulu mungkin sedikit dari penggunaan katanya. Sebenarnya ozon itu tidak pernah berlubang. Yang terjadi hanyalah dia lapisannya menipis. Lapisan ozonnya, lapisan dari partikel atau partikel gas dari O3 tersebut itu menipis di daerah kutub. Nah, um, dan tidak pernah berlubang. Bayangkan teman-teman kalau ozon berlubang kayak kita udah bisa dikatakan ya punah atau musnah mungkin dari muka bumi kalau ozon kita bisa berlubang karena radiasinya pasti langsung masuk dan itu sangat sangat membahayakan. Nah, kenapa hanya terjadi di daerah kutub? Karena selain memang di daerah kutub, oh ya, belum masuk ke situ. Kita dari dasarnya dulu. Ozon itu kan terdiri dari 3 atom oksigen eh, sendiri. Kalau O2 kan dia 2 atom oksigen. Kalau ozon dia O3 ada 3 atom oksigen. Dan ikatan dari atom O3 tersebut itu tidak kuat atau tidak erat ikatannya. Kalian kalau teman-teman mungkin belajar kimia, belajar tentang partikel gas atau atom dari sebuah gas yang ada di atmosfer, salah satu yang tidak kuat ikatannya itu adalah ozon. Dan ketika misalnya dia bereaksi dengan gas-gas yang lain yang ada di atmosfer, dia akan terpecah. Misalnya O2-nya terpisah menjadi oksigen, sedangkan satu atom oksigen yang lain itu terpecah lagi. Bisa saja bergabung dengan karbon yang membentuk karbon monoksida, ataupun si O2-nya tadi ketemu juga dengan karbon membentuk karbon dioksida, dan lain-lain. Itu kurang lebih akan seperti itu. Dan kenapa hanya di daerah kutub bisa terlihat, sorry, boleh dilihatin nggak kondisi ozon yang menipis? Apa tuh Kak Gambar keywordnya? um, ozone hole aja. Oh, karena Di gambaran lagi Kak. Nih, ya di gambarnya. yang ini mungkin. Itu bukan Kak gambar. Ya benar-benar. Nah ini kalau teman-teman lihat, ya bagus banget gambarnya, Alif, pas banget. Aku mau nunjukin juga. Nah kalau teman-teman lihat di bagian bawah dari gambar tersebut itu ada total ozon dari Dobson unit. Dobson unit itu salah satu klasifikasi terkait dengan bagaimana konsentrasi ozon di atmosfer.
Nah, sebenarnya di daerah kutub, walaupun ini dikatakan sebuah ozon hole atau lubang ozon, ini sebenarnya tidak berlubang, hanya menipis saja. Kayak konsentrasinya, walaupun dia berwarna keunguan seperti itu kan masih ada ozonnya tuh di situ. Nah, kenapa bisa terjadi di atmosfer? Di daerah kutub, boleh ditunjukin gambar yang warna biru itu enggak? Yang kanan bawah. Nah, ya benar. Yang Copernicus itu. Sebentar Kak, ini apa yang mana? Yang Copernicus atmosfer Copernicus. monitoring surface. Nah, oh ini. Ya. Ada nggak ya di situ kira-kira? Oke, kayaknya nggak ditunjukin. Nah, kenapa dia ada di daerah kutub? Ada banyak alasan sebenarnya teman-teman, selain karena medan magnet bumi tadi. Sudah aku katakan kalau ketika misalnya terjadi radiasi matahari, terjadi radiasi corona yang signifikan, itu kan konsentrasinya akan berada di daerah kutub, misalnya di kutub selatan. Karena kalau teman-teman lihat, jadi arah pergerakan itu ada banyak di daerah kutub. Nah, si energi dari matahari tadi, kalaupun dia misalnya tidak membawa magnet, itu akan menyebabkan adanya atau akan membangkitkan reaksi antara partikel-partikel gas di atmosfer yang lain dengan lapisan ozon karena dari energi tersebut. Makanya dia akan berpecah ozonnya di bagian-bagian di daerah sekitar kutub utara ini. Selain itu, karena memang kita ketahui kalau di daerah kutub adalah ya bisa dikatakan tidak atau bahkan tidak ada vegetasi di sana, tidak ada produksi oksigen, dan salah satu sumber utama dari ozon yaitu karena dari atom-atom oksigen yang tadi. Nah, kalau mungkin teman-teman lebih lanjut, ini sebenarnya pembahasan yang kompleks, mungkin nanti bisa membaca lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana reaksi antara partikel gas, partikel ozon di atmosfer terhadap gas-gas lain yang ada di atmosfer. Itu cukup menarik. Dan sebenarnya ini reaksi kimia juga. Mungkin kita bahas terus. Oke, thank you, Lip. Boleh lanjut mungkin. Itu dari tadi ada yang nanya. Nah, Oke Kak, mungkin sesi Q&A satu ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk teman-teman yang masih mau bertanya, mungkin bisa dicatat dulu pertanyaannya, atau ditaruh di slide dulu untuk dilanjutkan di sesi Q&A selanjutnya. Mungkin kita lanjut ke materi yang akan dibawakan oleh Kak Nabil mengenai iklim dan perubahan iklim yang lebih advance lagi. Kepada Kak Nabil, waktu dan layar dipersilakan. Oke, sip. Thank you. Oke, sebentar ya teman-teman. Aku izin nyolok laptop dulu. Takut nanti sambil ngomong malah mati laptopnya. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas sekitar 30-an menit ke depan terkait materi lanjutan lagi. Oke, kalau tadi berdasarkan suhu, ternyata atmosfer itu atau lapisan-lapisan atmosfer, struktur-struktur dari atmosfer ini bukan hanya dibedakan berdasarkan suhunya, ada juga berdasarkan homogenitas kimiawinya. Kalau teman-teman lihat di sini, ada yang disebut sebagai homosfer dan ada juga yang disebut sebagai heterosfer. Nah, kalau homosfer dari kata-kata homo, mungkin teman-teman pernah dengar, rata-rata kata-kata homo itu dikaitkan berarti bahwa dia itu satu atau dia itu sejenis. Sedangkan kalau kata-kata hetero berarti dia itu dikaitkan dengan yang beragam atau banyak jenisnya. Nah, itu juga yang terjadi pada lapisan atmosfer atau struktur atmosfer berdasarkan homogenitas kimiawi ini. Nah, kalau homogenitas kimiawi itu berarti dari susunan-susunan partikel-partikel gas yang ada di atmosfer. Kalau di homosfer itu bukan berarti hanya ada satu partikel gas, tapi sebenarnya ada banyak partikel gas yang lain juga. Cuman
ketika misalnya kita mengambil data sampel parsel udara di Gunung Everest, ini ditunjukkan Gunung Everest, terus misalnya kalian sendiri mengambil sampel parsel udara di rumah kalian, itu kurang lebih komposisi dari partikel gasnya itu akan sama. Teman-teman mungkin udah akrab terkait dengan komposisi atmosfer, ada nitrogen yang paling banyak, terus ada oksigen dan seterusnya. Itu kurang lebih akan sama nih di lapisan atmosfer ini. Itu ketika tadi kalian ngambil di Gunung Everest dan di rumah kalian masing-masing itu kurang lebih akan sama komposisinya. Walaupun mungkin terjadi sedikit perbedaan ya karena ya lokasinya berbeda juga. Tapi kurang lebih sama kok komposisinya, tidak jauh berbeda. Nah, itu terjadi dari troposfer sampai mesosfer, biar kalian mungkin bisa membayangkan. Nah, sedangkan kalau di heterosfer, dia itu beragam gas-gas yang ada di sana. Bisa saja ketika kita mengambil sampel di atas Gunung Everest yang tadi, dan di rumah kalian masing-masing, itu bisa saja komposisi dari partikel gasnya itu akan berbeda. Nah, contohnya misalnya di satu tempat dia lebih banyak argonnya atau lebih banyak heliumnya, sedangkan misalnya di rumah kalian lebih banyak xenonnya atau lebih banyak partikel gas yang lain. Nah, itu akan berbeda pula. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut pada lapisan termosfer ini itu juga yang menyebabkan adanya atau perbedaan kandungan gas tersebut di lapisan heterosfer ini atau di lapisan termosfer itu juga yang menyebabkan adanya perbedaan warna di aurora yang tadi dari bagaimana proses pembentukan aurora tersebut. Oh, banyak kelewatan waktu. Oke. Nah, selanjutnya ini struktur atmosfer berdasarkan radioelektrivitasnya atau bagaimana kemampuan dari atmosfer itu memantulkan gelombang radio. Nah, untuk yang ini ada yang disebut sebagai ionosfer dan netrosfer. Cuman satu lapisan sebenarnya ionosfer aja, sedangkan lapisan lain yang tidak mampu memantulkan gelombang radio elektrik itu disebut sebagai ionosfer. Nah, gelombang radio elektrik berarti dia adalah gelombang radio. Nah, sebelum masuk ke sini kita uh, coba lihat dulu gimana sih sebenarnya perbedaan antara gelombang yang ada di bumi. Hmm, nah, di gambar ini kalau teman-teman mungkin bisa lihat spektrum gelombang dari setiap, ya kita tahu kalau setiap benda sebenarnya mengemisikan gelombang, terutama bagi mereka yang memiliki energi atau yang memiliki panas. Nah, dia itu akan memantulkan atau akan mengemisikan gelombang dengan panjang yang berbeda. Nah, kenapa aku tunjukin ini? Biar teman-teman tahu kalau gelombang radio itu adalah gelombang yang paling panjang dibandingkan dengan gelombang yang lain. Nah, dia adalah gelombang yang paling panjang di antara gelombang elektromagnetik yang lain. Sedangkan yang paling pendek itu adalah gelombang gamma. Terus ada X-ray, ultraviolet, visible light. Ini gelombang visible yang bisa terlihat oleh mata kita. Sedangkan yang lain, inframerah, gelombang mikro, gelombang radio, gamma, X-ray, dan lain-lain. Itu sebenarnya kita tidak bisa melihat dengan mata kita sendiri, kecuali dengan bantuan alat ya, dengan bantuan sensor mungkin. Nah, karena keterbatasan mata kita untuk menerima gelombang radio elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Kalau radio elektromagnetik berarti hanya di radionya tadi. Nah, radio itu panjang gelombangnya dia adalah bagian yang terpanjang. Bahkan bisa dikatakan gelombang radio yang paling panjang itu sebesar atau sama panjang dengan bangunan tinggi. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan gelombang X-ray misalnya, atau ultraviolet deh yang paling akrab mungkin, itu hanya sebesar molekul. Panjang gelombang itu sebesar molekul, jadi sangat kecil. Dan memang kita tidak bisa uh, melihat, atau dia lebih, kita punya keterbatasan untuk melihat gelombang-gelombang tersebut. Nah,
Dan ternyata ada lapisan di atmosfer, itulah yang disebut tadi lapisan ionosfer yang dapat memantulkan gelombang radio atau gelombang yang panjang. Bentar, aku coba share screen ini. Nah, ini ada lapisan D, E, dan F. Terbagi lagi ada E1, E2, F1, E2, dan seterusnya. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa terdapat lapisan-lapisan juga? Karena ternyata setiap lapisan dari ionosfer ini juga punya kemampuan yang berbeda dalam memantulkan gelombang radio. Karena, oh ya teman-teman perlu ingat juga, kalau gelombang radio itu punya banyak jenis juga. Dia berbeda-beda juga panjangnya. Ada yang dikatakan gelombang radio elektrik yang pendek, menengah, atau yang panjang. Nah, kalau teman-teman pernah dengar radio, mungkin ada kata-kata FM atau AM di belakang dari channel atau saluran radio. Nah, itu menggambarkan terkait dengan bagaimana panjang gelombang yang digunakan untuk mentransmisikan suara dari radio tersebut. Nah, itu berbeda-beda. Berbeda-beda pula reaksinya terhadap lapisan dari ionosfer. Nah, kalau di lapisan D atau yang paling bawah itu sebenarnya dia kurang efektif karena dia menyerap gelombang yang panjang. Dia menyerap gelombang yang panjang. Ini contohnya. Dia tidak memantulkan kembali ke bawah, dia meneruskan gelombang yang lebih panjang. Nah, sedangkan dia memantulkan hanya gelombang-gelombang yang pendek saja nih. Contohnya dari transmisi dari ETC di bandara ke pesawat ini. Itu biasanya menggunakan di gelombang menengah yang E. Sedangkan yang D tadi itu akan terpantulkan juga. Tidak efektif intinya kalau yang D ini. Makanya yang paling banyak digunakan itu adalah lapisan E. Dan yang paling jauh mungkin F. Cuman kalau lapisan F, karena dia hanya memantulkan gelombang yang punya dia sebenarnya bisa memantulkan semua gelombang, tapi karena yang tembus ke lapisan tersebut hanya gelombang panjang, maka nah ini efektif juga untuk memantulkan gelombang yang panjang ke daerah yang lebih jauh lagi. Misalnya dari satu kota nih, misalnya ini dia ada di Amerika, terus ini di Eropa, itu kan dipisahkan sama Samudra Atlantik misalnya. Nah, itu bisa menggunakan gelombang panjang yang dipantulkan dari lapisan ionosfer yang lapisan F ini. Makanya dia semakin jauh. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau yang jarak pendek, ya misalnya radio di tiap kota atau mungkin radio antar kota, antar provinsi, itu biasanya cuma menggunakan gelombang yang menengah atau gelombang pendek yang dipantulkan sama lapisan ionosfer yang E ini biasa. Makanya, dan ya, lapisan ionosfer itu punya lapisan yang berbeda di siang hari dan di malam hari. Di sini terlihat, kalau di siang hari, dia itu lapisannya lengkap dari lapisan D, E sampai F, dan F-nya juga kebagi-bagi F1, F2, E1, E2, dan seterusnya. Sedangkan kalau di malam hari, ya yang paling atau yang terdapat di malam hari itu cuman F saja. Sedangkan D itu menghilang, lapisan E pun itu dia tidak terlalu atau dia agak kabur, jadi tidak maksimal juga untuk memantulkan gelombang. Yang maksimal hanya lapisan F ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena ternyata dari nama lapisan tersebut ionosfer, makanya terjadi ionisasi dari atom-atom atau dari partikel-partikel gas atmosfer di lapisan tersebut itu ternyata dipengaruhi oleh sinar matahari. Jadi kalau sumber utama atau sumber energi dari ionisasi tersebut hilang di malam hari tidak ada matahari, maka ya tidak maksimal lagi ionisasinya. Hanya terdapat beberapa lapisan, terutama lapisan F saja sih. Kalau yang E ini udah mulai kabur, tidak bisa digunakan secara maksimal lagi. Makanya kalau kalian mungkin dengar radio, ini zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin udah efektif, tapi zaman dulu kalau kalian misalnya dengar radio, itu di malam hari biasanya suaranya akan kresek-kresek karena si E ini udah mulai kabur. Bahkan biasanya kalau di tengah malam atau menjelang subuh gitu jam 2 jam 3 biasanya hilang sinyalnya. Karena tidak dapat lagi dipantulkan, dia tidak kuat lagi. Ya mungkin nyasar kemana gitu gelombang radio di atmosfer atau diserap oleh partikel gas. Karena pengaruh ini, pengaruh dari lapisannya yang hilang. Oke.
Nah, selanjutnya berkaitan dengan komposisi atmosfer. Tadi udah sempat kita singgung juga bahwa sebagian besar dari partikel gas yang ada di atmosfer itu adalah nitrogen, sekitar 78%, terus 21%-nya adalah oksigen, terbesar ketiga sebenarnya adalah argon. Argon lebih banyak daripada si karbon dioksida. Oke, dan gas-gas lain, dia gas-gas minor yang. Nah, selanjutnya berkaitan dengan unsur-unsur cuaca dan iklim tentunya. Yang pertama adalah suhu, berkaitan dengan temperatur. Kita akan bahas secara langsung. Sebenarnya kalau kita punya banyak waktu, ini itu unsur-unsur cuaca dan iklim akan di breakdown satu-satu. Kita akan bahas satu-satu dari suhu, tekanan, kelembapan, awan, angin, curah hujan dan seterusnya. Tapi ya karena sekali lagi teman-teman pertemuan kita singkat, hanya ya kurang lebih 2 jam, dan tidak efektif juga kalau misalnya kita breakdown satu ada materi yang tidak tercover nanti. Ya kita anggap saja ini semoga bisa menjadi pengantar buat teman-teman semua, karena sekali lagi materi cuaca dan iklim itu adalah materi yang paling banyak di silabus geografi. Kalau kemarin minggu sebelumnya mungkin kalian ikut pelatihan ini juga, sosialisasi silabus pelatihan nasional atau sosialisasi silabus OSN, itu yang paling banyak adalah cuaca dan iklim materi. Tapi sebenarnya walaupun dia yang paling banyak, walaupun mungkin terkesan sulit untuk dipahami, tapi sebenarnya ini adalah materi yang paling menarik. Kenapa seperti itu? Karena ya ini yang paling dekat dengan kita materinya. Salah satu yang paling dekat, salah satu yang paling dekat dengan kita, karena kita alami sehari-hari, terutama dari suhu. Kalau misalnya terjadi perubahan suhu yang sedikit saja, itu tubuh kita akan pasti bereaksi. Contohnya akhir-akhir ini karena suhunya sangat panas, sangat tinggi, maka kalian mungkin akan merasakan gerah segala macam. Nah, begitu pula kalau misalnya terjadi atau ada curahan hujan atau ada tutupan awan yang banyak, mungkin kalian akan merasa adem karena mendung. Ada angin juga di sekitar kalian, itu juga termasuk dari cuaca dan iklim. Kelembapan, nah ini juga sebenarnya berpengaruh dan akan kita rasakan, tetapi kalau di Indonesia tidak terlalu signifikan karena kita adalah daerah yang lembab. Tapi kalau misalnya kalian ke luar negeri, ke daerah yang punya kelembapan rendah, itu akan berasa kulit kalian kering dan seterusnya. Nah, kita kembali lagi mungkin. Kalau untuk suhu, ya ini adalah kemampuan suatu benda untuk transfer dan menerima panas, itu secara definisi. Tetapi yang kita fokuskan di cuaca dan iklim, itu adalah suhu dari udaranya. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh, di gambar tersebut ditunjukkan ada matahari. Itu adalah pengaruh paling besar terhadap suhu yang ada di atmosfer adalah dari sinar mataharinya dan juga dari radiasi pantulan bumi. Tapi kan sebenarnya sumber utamanya tetap dari matahari. Sumber utama panas kita tetap dari matahari. Bumi itu hanya memantulkan kembali ke atmosfer. Nah, selanjutnya tekanan udara. Teman-teman mungkin pernah dengar bahwa semakin menjauhi permukaan itu, ini batasnya kita bahas atmosfer ya. Semakin menjauhi dari permukaan, maka tekanan atmosfernya itu akan semakin berkurang. Kenapa seperti itu? Karena ternyata tekanan dan densitas ya. Tekanan dan densitas atmosfernya akan semakin berkurang. Kenapa seperti itu? Karena ternyata partikel-partikel gas di atmosfer itu juga punya berat. Dia juga punya massa. Nah, kalau dia punya massa, berarti dia akan tertarik oleh gravitasi bumi. Makanya kalau teman-teman lihat di gambar ini, konsentrasi atau kumpulan-kumpulan dari partikel gas tersebut itu paling banyak adalah yang dekat dengan permukaan. Memang seperti itu komposisinya. Semakin dekat dengan permukaan, dia akan makin ketarik sama gaya gravitasi tadi, molekul-molekul dari gas-gas yang tadi. Sedangkan semakin menjauh, ya tekanan dan densitasnya juga akan semakin berkurang. Nah, terus untuk kelembapan. Kelembapan ini adalah kandungan uap air yang ada di atmosfer. Nah, sebenarnya kalau kita bisa breakdown, kalau kita punya waktu misalnya lebih banyak, itu ada beberapa jenis kelembapan. Ada yang disebut sebagai kelembapan mutlak, seberapa banyak uap air yang terkandung dalam udara. Terus juga misalnya ada kelembapan relatif, seberapa banyak kelembapan mutlak tadi dibagi dengan kemampuan maksimal udara dalam menampung uap air, kelembapan relatif, dan seterusnya. Ada banyak. Tapi intinya,
Secara sederhana sebenarnya kelembapan itu adalah seberapa banyak uap air yang terkandung di udara, terkandung di atmosfer. Nah, terus untuk awan, nah ini sebenarnya kelembapan tadi uap-uap air itu yang membentuk dia yang terkondensasi jadi awan. Terus angin itu adalah gerakan dari partikel gas. Nah, ini adalah salah satu-satunya mungkin bagian dari atmosfer yang bisa kita atau bagian dari partikel gas yang bisa kita rasakan. Nah, ketika menimpa tubuh kita pasti ya akan ada energi yang diberikan, akan ada tekanan misalnya yang diberikan oleh angin tersebut. Nah, terus yang terakhir ada curah hujan juga. Atau kalau kita secara komprehensif yaitu adalah atau secara lebih luas yaitu adalah presipitasi, bukan cuma curah hujan sebenarnya. Oke. Nah, lanjut. Ini terkait dengan konsep dari tekanan udara. Nah, ini penting teman-teman karena sekali lagi waktu kita sedikit, tapi aku berharap semoga bisa nemenin konsep-konsep dasar terlebih dahulu biar teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut lagi terkait materi cuaca iklim. Dan salah satu yang paling membantu untuk mempelajari cuaca dan iklim itu adalah konsep tekanan udara yang ini. Kita akan coba integrasikan dan tolong teman-teman ini diperhatikan karena ini sangat penting terkait dengan konsep tekanan udara ini. Dan kalau kalian paham terkait konsep tekanan udara ini, kalian akan bisa mengintegrasikan unsur-unsur cuaca yang tadi. Konsepnya seperti ini. Di sini ada dua parsel udara. Parsel udara A yang lebih dingin dan parsel udara B yang lebih hangat. Nah, kalau di parsel udara B, dia ini lebih panas, lebih hangat, dia itu menerima lebih banyak energi. Misalnya dari penyinaran matahari atau dari sumber panas radiasi bumi. Nah, ketika dia menerima lebih banyak energi, maka pergerakan partikel gasnya itu akan lebih aktif. Dia lebih aktif bergerak kemana-mana saja, saling bertabrakan satu sama lain. Nah, makanya ketika partikel-partikel gas di atmosfer tersebut bergerak, ya tentunya dia itu akan menciptakan rongga. Dia akan menciptakan rongga sehingga secara densitas atau secara kepadatan, secara massa jenis, dia akan lebih rendah. Begitu juga tekanannya juga akan lebih rendah karena dia lebih renggang kalau dia suhu udaranya lebih hangat atau lebih panas, lebih banyak energinya. Sedangkan kalau misalnya di parsel udara yang ini dia lebih dingin, dingin itu dapat dikatakan bahwa dia menerima lebih sedikit energi. Dia menerima lebih sedikit energi sehingga pergerakan partikel-partikel berwarna hijau dan merah ini misalnya partikel gasnya, dia itu relatif lebih statis, tidak banyak bergerak. Jadi dia akan lebih padat. Ketika dia lebih padat, ya tentunya densitas atau massa jenisnya juga akan lebih besar. Dan ini juga mempengaruhi tekanan yang lebih besar. Nah, itu adalah konsep dasar ya. Dan kalau teman-teman bisa mengintegrasikan ke unsur-unsur cuaca dan lain, unsur-unsur cuaca dan iklim yang lain, itu yakin dan percaya akan lebih mudah untuk memahami. Contohnya, kita integrasikan sama angin. Angin itu bergerak dari tekanan udara mana ke tekanan udara yang mana? Tekanan udara, Tekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah, yang dari maksimum ke minimum. oke, thank you ya, Mbak Jobs. Sorry, aku nggak bisa lihat namanya. Nah, benar. Angin itu bergerak dari tekanan udara yang tinggi, yang ini misalnya, ke tekanan udara yang rendah. Kenapa seperti itu? Karena partikel-partikel gas yang tadi itu menyesuaikan. Karena di sini ada rongga kan, ada rongga yang bisa terisi. Jadi dia menyesuaikan, makanya dia bergerak dari yang padat, yang densitas lebih tinggi, yang tekanannya lebih tinggi, ke daerah atau ke wilayah yang punya partikel gas yang lebih renggang. Dia akan menyesuaikan. Nah, tujuannya untuk mencapai keseimbangan. Nah, terus kita integrasikan lagi misalnya dengan kelembapan udara. Tadi dikatakan bahwa kelembapan udara itu adalah uap air yang terkandung di udara atau uap air yang terkandung di atmosfer. Nah, kira-kira di antara parsel udara A dan parsel udara B, yang mana yang punya kemampuan lebih tinggi untuk menampung uap air? Kalau kalian lihat kira-kira, yang mana yang lebih punya daya tampung lebih tinggi untuk menampung uap air? Ayo teman-teman, yang mana kira-kira?
Yang A, Kak. Kenapa? Yang B. Yang warm air. Kenapa tuh alasannya? Karena dia punya rongga sehingga uap air itu dapat tertampung di situ. Oke, betul. Thank you. Yang udah jawab. Sorry, aku nggak bisa lihat namanya ya. Nah, untuk ya benar jawabannya teman-teman. Nah, eh, daerah atau parsel udara yang yang dapat menampung uap air lebih banyak itu adalah udara yang punya suhu lebih tinggi. Karena sekali lagi dia densitasnya lebih rendah, dia lebih renggang. Ada banyak rongga-rongga yang bisa diisi oleh uap air, makanya dia punya kemampuan yang lebih tinggi. Sedangkan kalau suhunya dingin, suhu dari udara tersebut dingin, dia lebih padat, densitasnya lebih tinggi, rongganya lebih sedikit, maka uap air ketika ingin masuk ke udara tersebut, yaitu lebih kecil kemampuannya untuk menampung uap air. Nah, ini mempengaruhi kelembapan juga. Nah, ini berkaitan juga sama pembentukan awan. Nah, bisa kita ketahui bahwa sebenarnya awan itu kan dari uap air yang ada di permukaan dulu awalnya. Misalnya dia terjadi evaporasi dulu. Kalau teman-teman pernah baca siklus hidrologi, dari evaporasi, terus naik ke atas terjadi kondensasi. Nah, evaporasi tadi, misalnya dia menguap di permukaan, itu kan di permukaan suhunya lebih tinggi. Tadi di troposfer suhunya lebih tinggi, sedangkan lama-kelamaan dia akan naik ke atas. Uap air ini akan naik ke atas, apalagi terjadi gerakan udara konvektif, atmosfer tidak stabil, itu materi lanjutan lagi. Atmosfer tidak stabil, tadi di permukaan, karena suhunya lebih hangat, maka uap airnya lebih banyak dong tentunya. Ya kan? Kalau dia suhunya lebih hangat, maka uap airnya lebih banyak tuh yang dikandung sama udaranya. Tapi semakin dia diangkat ke atas, semakin dingin, maka kemampuan udaranya untuk menampung uap air itu akan semakin kecil. Nah, ketika terjadi perubahan kemampuan udara itu untuk menampung uap air, maka akan terjadi yang disebut sebagai udara yang jenuh. Udara yang jenuh itu adalah ketika uap air yang terkandung itu melebihi kapasitas maksimal dari udaranya. Misalnya, kapasitas maksimal udaranya itu 10 liter, misalnya menampung uap air. Sedangkan uap air yang terkandung 12 liter. Tentunya lebih dong dari kapasitas maksimalnya. Nah, berarti akan jenuh dan biasanya akan terbentuk awan. Nah, itulah dari pembentukan awan juga. Makanya kenapa awan itu jarang banget terbentuk di permukaan, kecuali di pegunungan, karena memang pegunungan adalah daerah yang cukup dingin. Oke, terus bisa kita kaitkan sama apa lagi? Kalau angin udah, tekanan udah, suhu udah, curah hujan. Nah, ketika misalnya ingin hujan, kalian mungkin pernah merasakan kalau ketika ingin terjadi hujan, daerah kita akan merasakan kayak gerah panas gitu. Nah, itu karena awan-awan tadi itu melepas panas. Awannya melepas panas berarti dia akan menjadi lebih dingin. Nah, kalau dia menjadi lebih dingin, berarti turun dong kemampuannya untuk menampung uap air. Nah, kalau turun kemampuannya untuk menampung uap air, maka tetesan-tetesan uap air tersebut bisa berkumpul satu sama lain, saling bertabrakan dan akan membentuk curahan hujan. Seperti itu. Secara sederhana ya, tapi secara lebih khususnya bisa teman-teman mungkin nanti bisa baca terkait dengan bagaimana teori uh, kolisi dan terus juga collision and coalescence, terus juga dari Garen Foundation itu lain lagi. Nanti mungkin bisa dibaca lebih lanjut juga ya. Nah, kalau kita bahas di sini agaknya kurang sempat. Tapi aku udah memberikan konsep dasarnya dan semoga teman-teman untuk mempelajari iklim lanjutan, cuaca dan iklim lebih lanjut lagi nanti itu bisa menggunakan konsep dasar ini. Oke. Nah, kita masih punya sedikit waktu. Nah, kita bahas. Selanjutnya adalah Indian Ocean Dipole Mode atau Dipole Mode di Samudra Hindia. Ini terjadi ketika adanya perbedaan suhu udara di Samudra Hindia bagian timur, daerah Sumatera, daerah Indonesia, dan Samudra Hindia bagian barat. Kalau di fase positif, berarti suhu udara di Samudra Hindia bagian barat itu dia lebih hangat tadi
di konsep yang sebelumnya, kita kembali lagi, konsep yang ini, kalau suhunya lebih hangat, maka tekanannya akan lebih rendah. Kalau tekanannya lebih rendah, maka partikel-partikel gas atau angin itu akan bergerak ke daerah tekanan rendah ini. Angin itu tidak hanya membawa partikel gas, tapi juga bisa membawa uap air. Karena dalam udara terkandung uap air juga kan. Apalagi udara yang ada di sini itu adalah berada di atas atau terletak di atas samudra. Kayak dia banyak banget uap airnya. Nah, ketika terbawa ke daerah Pasifik bagian barat ini, ya akan terjadi akumulasi awan. Jadi akumulasi awan, ada proses pembentukan awan lagi, terus gimana proses ketidakstabilan atmosfer sampai bisa terbentuk presipitasi atau terbentuk hujan. Jadi pada fase positif di dipole mode di daerah Samudra Hindia bagian barat sekitar Afrika, dia itu akan mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Sedangkan di daerah Indonesia itu dia akan mengalami kekeringan. Ini sekarang terjadi seperti ini teman-teman. Kalau kalian memperhatikan mungkin kita lagi masuk di fase positif ini karena di Indonesia lagi cukup kering, jarang banget terjadi hujan. Nah, sedangkan sebaliknya kalau fase negatif ya berarti suhu permukaan lautnya itu lebih hangat di Samudra Hindia bagian timur atau daerah Indonesia. Kayak tekanannya rendah, anginnya semua mengarah ke sini, uap airnya semua mengarah ke sini, awannya juga di sini, maka akan terjadi hujan yang deras di daerah Indonesia. Oke, sebaliknya ya di Samudra Hindia bagian barat ini atau di daerah Afrika ini dia akan mengalami kekeringan. Oke, nah ini juga yang paling familiar mungkin terkait dengan El Nino dan La Nina. Nah, kalau yang sekarang terjadi ya walaupun mungkin belum masuk ke fase utama dari El Nino, tapi memang sekarang yang terlihat terjadi adalah El Nino. Nah, sebenarnya ada banyak sekali hal atau ada banyak sekali unsur-unsur cuaca yang berkaitan sama El Nino dan La Nina ini. Dan ya bisa kita integrasikan juga satu sama lain. Tapi inti atau dari konsep dasar yang sudah kita pelajari tadi itu kurang lebih sama dengan dipole mode. Ketika misalnya suhu permukaan laut di Pasifik bagian barat itu lebih hangat atau lebih tinggi, di sini tekanannya akan lebih rendah kan dibandingkan dengan Pasifik di bagian timurnya. Makanya di Indonesia, di sekitar wilayah Indonesia itu akan terjadi fenomena La Nina karena tadi sekali lagi ada banyak sekali uap air yang terbawa ke sini. Nah, sedangkan sebaliknya fenomena El Nino itu adalah posisi ketika di mana bagian atau daerah Indonesia itu lebih dingin suhu permukaan lautnya dibandingkan dengan Pasifik bagian timur ini yang lebih hangat. Makanya akan relatif mengarah ke sana. Awan, anginnya juga akan ke sana sehingga curah hujannya akan jatuh di sini. Dan Indonesia akan mengalami kekeringan yang lebih panjang atau akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang. Itu secara sederhana ya sekali lagi teman-teman. Tapi sebenarnya El Nino dan La Nina itu adalah satu hal yang bisa dikatakan sangat kompleks karena berkaitan juga misalnya dengan tekanan udara. Kalian juga pernah mungkin mendengar terkait dengan indeks osilasi selatan, terus berkaitan juga dengan bagaimana termoklin dari Samudra Pasifik di sekitar ekuator tersebut, berkaitan juga dengan angin pasat dan yang lain, itu mungkin teman-teman bisa pelajari lebih lanjut nanti. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan thermal inversion. Nah, ini yang baru-baru ini terjadi. Di sini ada yang dari Jakarta nggak? Atau Jabodetabek deh? Ada ya? Dari Tangerang tadi aku lihat Banten. DIY Nashita. Ada lagi nggak yang dari Jabodetabek? Ataupun bahkan mungkin yang di luar Jabodetabek pun, apalagi kalian semua punya sosial media, di beberapa bulan terakhir kan lagi marak banget tuh pembahasan terkait dengan polusi udara yang ada di Jakarta. Pernah dengar teman-teman? Pernah ya harusnya. Siap, pernah Kak. Oke. Nah, sebenarnya itu ya ini di luar
apa ya, di luar keadaan rata-rata iklim yang memang mengalami perubahan. Aku tidak bilang tidak setuju bahwa kita mengalami perubahan iklim ya. Kita memang mengalami perubahan iklim, tetapi untuk kasus yang kemarin yang ada di Jakarta yang viral banget itu, yang tiba-tiba dikaitkan dengan mobil listrik, padahal pengaruh utamanya bukan cuma dari kendaraan, tapi juga dari PLTU yang berada di sekitar Jakarta. Nah, itu sebenarnya adalah fenomena tahunan yang memang pada umumnya biasa terjadi. Cuman nggak tahu atas dasar kepentingan apa itu dilebih-lebihkan dan juga dikaitkan dengan hal-hal yang lain yang misalnya tidak terlalu berkaitan dengan polusi udara. Padahal sebenarnya udah dari tahun kapan Jakarta itu memang sangat berpolusi. Jadi semenjak dibangunnya PL tersebut. Cuman nggak tahu area ini lagi digaungkan kembali. Itu hal yang bagus. Cuman terkadang agak salah sasaran. Contohnya kemarin yang dibatasi justru adalah jumlah kendaraannya. Kenapa bukan transisi energi dari bahan bakar batu bara, dari uap ke energi yang terbarukan? Apa bukan itu yang disoroti oleh pemerintah? Nah, ini adalah fenomena yang memang terjadi setiap tahun, terutama pada musim-musim kemarau atau pada saat memang kita lagi panas banget di daerah Indonesia atau di daerah terutama. Nah, pada saat normal condition itu akan terjadi seperti ini. Tentunya karena udara yang lebih hangat, dia itu lebih ringan, makanya akan terkonsentrasi dekat dengan permukaan. Semakin ke atas dia akan semakin dingin. Nah, seperti itu, ya lebih ringan. Sedangkan ini normal condition ya, ini kondisi normal, begitu juga di lapisan atmosfer dan lain-lain. Sedangkan kalau terjadi temperature inversion atau terjadi inversi termal, inversi suhu, itu terbentuk satu lapisan di sini. Terbentuk satu lapisan yang disebut sebagai lapisan inversi atau layer inversion. Kenapa seperti itu? Ini bisa terjadi karena adanya pelepasan panas sebenarnya dari permukaan. Adanya pelepasan panas dari permukaan itu bisa, dan dia terkonsentrasi di lapisan inversi ini. Dia terkonsentrasi panasnya di sini membentuk lapisan inversi. Bisa juga terjadi karena misalnya dia lagi musim kemarau kan tidak ada awan, jadi panasnya akan terlepas lebih cepat ke atmosfer, dia akan terkonsentrasi di sini. Sedangkan daerah bagian dekat dengan permukaan, karena setelah dia melepas panas, ya tentunya dia akan lebih dingin dong di daerah sekitar permukaannya ini. Nah, ketika misalnya terbentuk lapisan seperti ini, dia itu tidak akan bercampur nih lapisan udaranya. Seperti ini garis-garis warna ini menunjukkan percampuran setiap lapisan di atmosfer. Nah, ketika ada udara hangat di tengah-tengah, itu tidak akan bercampur. Karena kenapa? Karena tadi uap, bukan uap, karena tadi udara yang punya suhu lebih tinggi atau lebih hangat, yaitu punya densitas yang lebih rendah. Sedangkan udara yang lebih dingin, ini densitasnya lebih tinggi. Dan kalau teman-teman ketahui, mungkin dua benda atau ya dua benda atau dua zat yang punya densitas yang berbeda itu tidak akan bercampur satu sama lain. Contohnya minyak dan air dan sebagainya. Ketika misalnya urutannya tidak diurut, akan terbentuk lapisan seperti ini. Makanya sih um, uh, polusi atau polutan yang ada di daerah perkotaan yang kemarin terjadi di Jakarta itu justru terkonsentrasi di sini. Makanya kelihatan tuh ada lapisan. Kalau kalian mungkin pernah lihat video yang orang lagi mau mendarat di Jakarta terus ngelihat lapisan polusinya, nah itu lapisan inversinya tepat berada tuh di atas lapisan dari polusi tersebut karena dia tidak bisa naik, dia tidak bisa bercampur dengan lapisan yang di atasnya lagi karena adanya inversi termal ini. Seperti itu teman-teman. Nah mungkin sekian, udah lewat juga sepertinya waktunya. um, Sorry Lip, terlalu lama. Terima kasih teman-teman, kita boleh lanjut mungkin ke sesi Q&A lagi sambil Oke, Kak Nabil, terima kasih atas pembahasan mengenai materi CCC-nya ya, Kak, atau yang iklim dan perubahan iklimnya. Baik, kembali lagi, seperti teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Kemudian, atau bisa juga mengirimkan pertanyaan di link slide yang telah dikirim di chat Zoom ya. Ditunggu teman-teman.
Udah ada satu pertanyaan yang masuk nih Kak Nabil. Sebentar ya Kak. Boleh, boleh. Sebentar Kak. Share. Dia ada yang nanya nih Kak. Kak, apa yang menyebabkan warna langit saat senja dan fajar itu berbeda? Oke, Anak thank senja you. banget. Eh, thank you pertanyaannya. Ini menarik juga. Sorry Lip, boleh tolong buka lagi nggak? Yang masalah Rayleigh Scattering. Apa Kak namanya? Rayleigh Scattering, hamburan Rayleigh. Hamburan Rayleigh. Ini Kak. Nah ini. Ini Kak, apa yang mana? Apa yang ini? Bentar. Boleh diturunin lagi nggak? Enggak ya, yang bagus. Eh, ya itu coba Lip, yang itu. Ini ya Kak. Ya. Bahasa Brazil ya? Oh iya, beda. Jangan itu deh. Itu yang warna langit boleh. Yang mana Kak? Ini ya. Yang mana ya Kak? Yang bentar. Boleh turun dikit nggak? Nah, itu yang x.com itu aja. Kayak ini. Oh, Twitter Kak. Dari Twitter. Oke, langsung boleh aku mungkin aku jawab Kak. Oke, thank you, Liv. Nah, sebenarnya ya teman-teman, ya walaupun kalau yang aku tunjukin tadi, kalau kalian sempat memperhatikan bahwa di eh, gelombang radio elektrik, radio bukan gelombang elektromagnetik maksudnya, itu punya panjang yang berbeda-beda juga. Salah satunya adalah gelombang yang visible atau gelombang yang bisa terlihat sama mata kita. Dan itu pun punya sekali lagi dia bisa di breakdown lagi dari Meiji Kuhibinu-nya, dari merah, jingga, eh, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Lebih beda-beda lagi tuh panjang gelombangnya. Nah, berarti yang paling pendek itu semakin dekat ke warna ungu. Kan ultraviolet itu lebih pendek, sedangkan inframerah dia lebih panjang. Jadi warna merah itu lebih panjang dibandingkan si ultraviolet ini yang berwarna uh, yang dekat dengan warna ungu setelah lebih pendek lagi dari warna ungu. Nah, kalau misalnya di siang hari itu posisi pengamat atau posisi kita terhadap matahari itu kan lebih dekat. Maka um, maka cahaya yang dipantulkan atau cahaya yang diterima oleh mata kita itu relatif lebih banyak adalah yang berwarna biru, dan juga partikel-partikel gas yang ada di atmosfer itu lebih banyak menghamburkan warna biru seperti yang ditunjukkan pada gambar ini yang ditunjukin yang dipresentasikan sama Ali. Nah, itu lebih banyak biru yang dipantulkan toh. Nah, ini yang disebut dengan Rayleigh scattering. Nah, ini terjadi pada siang hari. Sedangkan pada sore hari atau pada saat sunrise dan sunset di pagi hari dan sunrise di sore hari, itu kita akan melihat langit itu berwarna kemerahan. Kenapa seperti itu? Karena jarak kita atau jarak mata kita terhadap matahari itu kan relatif lebih jauh. Kita melihat matahari itu lebih jauh kan kalau dia misalnya lagi sunset sunrise. Dia juga uh, berada tegak. Boleh ditunjukin yang ini kali, yang tadi, yang nggak apa-apa yang bahasa Brazil aja. Nah itu pada sore hari yang kanan bawah kita akan melihat matahari itu seolah-olah berwarna merah atau berwarna oranye. Karena jarak pengamat yang ada orang itu dengan matahari itu lebih jauh dibandingkan pada siang hari. Seperti itu. Makanya gelombang yang paling atau yang lebih banyak dihamburkan atau yang dipantulkan dan yang diterima juga oleh mata kita, ya tentunya adalah gelombang yang lebih panjang. Spektrum warna yang lebih panjang, yaitu yang berwarna jingga ataupun yang berwarna merah. Seperti itu. Makanya kenapa ada perbedaan warna di atmosfer pada siang hari dan di sore hari ataupun pagi hari. Oke, thank you, pertanyaan yang menarik banget teman-teman. Boleh lanjut. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Pertanyaan kedua. Nah, ada nih dari Kak izin bertanya mengenai jet stream dan apakah fenomena tersebut berpengaruh terhadap anomali iklim seperti El Nino? Mungkin boleh Oke, langsung dijawab aja.
Thank you, jawaban ini cukup menarik juga sebenarnya. Tapi jet stream dan El Nino itu adalah dua hal yang berbeda. El Nino itu kalian mungkin pernah dengar terkait dengan sirkulasi Walker. Sirkulasi Walker itu terjadi di Samudra Pasifik di bagian atau di sekitar ekuator. Sedangkan jet stream itu biasanya terjadi di perbatasan antara sel-sel meridional. Contohnya subtropical jet di perbatasan antara sel Hadley dan sel Ferrel, serta polar jet itu berada di perbatasan antara sel polar dan sel Ferrel. Boleh ditunjukin nggak? Sorry, Lip, gambar gambar sirkulasi meridional. Enggak. Lasi Mary. Aneh. Aneh. Yang mana? Yang mana aja sama aja sih. Gak apa-apa. Yang itu aja. Oke, nah ini. Nah, di perbatasan antara sel Hadley dan sel Ferrel itu di situ ada jet stream biasanya. Nah, ada polar jet atau ada angin yang berhembus di perbatasan tersebut di subtropical high itu. Nah, tapi dia di daerah yang tinggi. Nah, terus yang paling kuat atau yang biasanya lebih kuat lagi jet streamnya, karena kita tahu dinamakan jet stream karena dia adalah aliran udara jet, aliran udara yang cepat anginnya. Nah, itu berada pada sel Ferrel dan perbatasan antara sel Ferrel dan sel polar, terutama pada front atau pertemuan dua massa udara yang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, kita tahu teman-teman bahwa di bumi kita itu ada yang disebut sebagai gaya Coriolis. Gaya Coriolis tersebutlah yang membelokkan angin yang ada di atmosfer. Ini kurang lebih sebenarnya untuk polar jet atau jet stream itu pembentukannya mirip, tapi nggak berarti sama ya. Mirip dengan angin geostropik. Angin geostropik itu adalah angin yang sejajar dengan isobar. Dia tidak tegak lurus. Seharusnya kalau kita pikir secara analogi, mungkin anginnya itu akan bergerak dari sel Ferrel ke sel polar. Karena sel Ferrel bisa dikatakan dia sedikit lebih hangat dibandingkan sel polar yang lebih dingin. Tetapi karena ada gaya Coriolis, terus ada perbatasan di antara kedua massa udara tersebut, ada angin yang berada di atasnya. Nah, itulah yang membangkitkan aliran udara jet atau ada partikel gas yang mengalir secara cepat di perbatasan-perbatasan dari sel Ferrel dan sel polar tersebut. Nah, apakah ada pengaruhnya terhadap El Nino? Sebenarnya tidak ada, karena si El Nino yang tadi itu terjadi di antara pertemuan dua sel Hadley di daerah doldrum ini, di daerah lintang rendah di sekitar ekuator. Itu tidak terlalu berpengaruh terhadap fenomena El Nino dan La Nina. Kalau polar jet itu bukan berpengaruh sih, tapi itu salah satu penanda biasanya. Kalian mungkin pernah dengar tentang blizzard atau kutub yang semakin meluas. Nah, kalau misalnya posisi dari polar jetnya itu berubah, berarti perbatasan antara Ferrel dan polarnya itu juga ikut berubah kan? Nah, ya di polar vortexnya itu ikut berubah juga perbatasannya di polar tersebut. Nah, itu menandakan kalau ya ada perubahan massa udara nih, dilihat dari si jet stream yang tadi. Itu sebagai penanda sebenarnya, bukan sebagai pengaruh. Jadi, sekali lagi, sesuai pertanyaan yang tadi, El Nino dan La Nina serta jet stream itu tidak berpengaruh sebenarnya, teman. Thank you, Lip. Boleh lanjut, Om. Oke, terima kasih Kak Nabil. Lanjut lagi kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada lagi nih kayak yang nanya, oh ini mungkin kita pindah dulu ke yang di udara saya nih ada Raina Dira. Mungkin boleh on mic Raina buat lempar pertanyaannya ke Kak Nabil. Ya, terima kasih Kak. Jadi ini saya mau bertanya, mungkin ini pertanyaan yang dasar kali ya. Saya mau bertanya, kapan sih bisa terjadi El Nino dan La Nina? Apakah ada siklus-siklus tertentunya gitu, kayak gerak semu matahari gitu? Itu sih. Oke, sip. Thank you, Raina ya. Thank you banget pertanyaannya. Ini menarik juga. Kapan-kapan sih sebenarnya terjadi El Nino dan La Nina? Ya betul, sebenarnya dia ada siklus dalam beberapa tahun. Makanya sekarang kita sebenarnya masuk ke dalam siklus lagi El Nino. Pengaruhnya apa? Sebenarnya kalau dari gerak semu tahunan matahari itu tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi El Nino ini adalah sebuah anomali. Kayak dia dinamakan ya anomali El Nino atau anomali El Nina.
Karena dia itu adalah keadaan atau kondisi di mana tidak sesuai dengan kondisi normalnya. Kondisi normalnya adalah pada bulan November, Desember, atau bahkan sekarang mungkin Oktober, di daerah Indonesia, misalnya kita ambil contoh Indonesia ya, itu kan harusnya ada hujan, walaupun mungkin belum mencapai puncak musim hujannya. Nah, ketika misalnya lagi El Nino, musim hujannya itu justru malah berkurang. Nah, itu menandakan bahwa terjadi anomali dong. Jadi perubahan itu ada siklus-siklus tertentunya. Memang kondisi dari suhu permukaan laut itu dipengaruhi sama gerak semi tahunan, tetapi El Nino dan La Nina ini adalah apa ya? Tidak bisa dijelaskan juga. Kita cuma bisa mengetahui penyebabnya, misalnya perubahan suhu, suhu permukaan laut atau melemahnya angin pasat dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah sebuah anomali atau keadaan yang tidak biasanya, atau keadaan yang tidak normal. Misalnya nih, aku pakai analogi mungkin kayak gini. Misalnya kalian melakukan sebuah percobaan, jangan percobaan deh, yang lebih sederhana lagi deh. Misalnya kalian coba menendang bola ke tengah-tengah gawang. Nah, itu misalnya dalam 100 kali percobaan, mungkin ada beberapa tendangan yang meleset atau tidak pas tepat di tengah-tengah gawang tersebut. Nah, yang tidak pas di tengah gawang tersebutlah, tendangan yang meleset tersebutlah, nah itu yang disebut sebagai sebuah anomali. Nah, begitu juga pada kejadian El Nino dan La Nina ini. Nah, sebenarnya dia adalah sebuah anomali. Nah, cuman kita bisa mengukur kira-kira indikator terjadinya kapan saja. Itu dilihat dari misalnya indeks osilasi selatannya, terus juga dilihat dari perbedaan suhu permukaan lautnya seperti apa, dan tekanannya, terus dari angin pasat, dari konsentrasi curah hujan, terus dari upwelling, downwelling, dan lain sebagainya. Itu kita bisa melihat terkait dari fenomena El Nino tersebut. Gimana, Raina? Apakah sudah menjawab? Oke, Kak. Cukup menjawab. Terima kasih. Oke, thank you, Raina. Oke, setelah dari Zoom mungkin kita lanjut lagi ke slide. Ini ada dari Rajo nih Kak. Apakah ada kaitan antara intensitas atau frekuensi La Nina dan El Nino dengan perubahan iklim yang lebih luas seperti pemanasan global? Siap, cukup. Terima kasih Kak. Oke, thank you, aja. Udah, waduh, ini ada Mas Ruben. Aduh, Silakan ambil dulu aja, mungkin nanti aku nambahin. boleh Mas. Aduh, ini ya teman-teman mungkin yang belum tahu, Mas Ruben dia sekarang kuliah meteorologi di ITB, jadi mungkin lebih paham bisa menjelaskan teknisnya terkait El Nino dan La Nina. Mungkin nanti bisa tolong ditambahin ya, Mas Ruben. Jadi grow gini ada Boleh, suara. silakan. Oke, sip. Oke. Nah, apakah ada kaitan antara intensitas atau frekuensi La Nina dan El Nino dengan perubahan iklim yang lebih luas seperti pemanasan global? Siap, cukup. Terima kasih, Kak. Nah, ya tentunya ya seperti yang sudah dikatakan tadi, jelas ada pengaruhnya antara perubahan pemanasan global dengan El Nino dan La Nina. Nah, kita tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa indikator bagaimana kita bisa melihat fenomena El Nino dan La Nina. Salah satunya adalah dengan melihat suhu permukaan laut. Bagaimana keadaan termoklin dari Samudra Pasifik di sekitar ekuator tersebut. Nah, kalau misalnya terjadi anomali atau terjadi perubahan kondisi suhu di suatu tempat, misalnya di daerah Peru dia suhu permukaan lautnya lebih hangat karena misalnya dipanaskan mungkin oleh si pemanasan global yang tadi, ya tentunya akan terjadi fenomena El Nino karena suhu udara atau suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian timur itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan Samudra Pasifik di bagian barat atau di sekitar wilayah Indonesia. Nah, jadi ya jawabannya jelas ada pengaruh dari pemanasan global tersebut. Tapi sebelum itu mungkin aku ingin menjelaskan teman-teman juga dan mohon dikoreksi Mas Ruben kalau misalnya salah. Aku pernah dengar seperti ini teman-teman dan pernah baca juga, udah pernah ditanyakan juga ke dosen-dosen aku yang tertarik juga sama perubahan iklim terkait dengan kenapa apa sih sebenarnya perubahan iklim tersebut? Apakah dia berubah secara keseluruhan? Nah, sebenarnya
yang berubah hanyalah siklus dari si perubahan iklimnya. Kalau konsentrasi atau misalnya rata-rata suhu itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ada perubahan tapi tidak terlalu signifikan dan mungkin kurang dapat kita rasakan secara langsung. Yaitu setelah dirata-ratakan mungkin dapat kelihatan. Cuman yang kita rasakan secara langsung itu adalah perubahan siklus dari iklim tersebut. Misalnya pada bulan-bulan tertentu dia jauh lebih panas, tapi di bulan-bulan yang lain dia juga jauh lebih dingin. Jadi ada perbedaan, ada amplitudo yang lebih jauh siklusnya pada suhu itu misalnya. Itu yang bisa katakan bisa kita rasakan dampak secara langsung dari si perubahan iklim yang tadi. Salah satunya adalah pemanasan global. Kalau dari Mas Ruben gimana Mas? Oke, terima kasih kesempatan Nabil. Maaf ya teman-teman, sudah aku cuma sidak aja sih. Kenalin lagi, aku Ruben Setiawan, di sini sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Tim Olimpiade Geografi Indonesia periode 2022-2024. Jadi aku kuliahnya di Meteorologi ITB sekarang. Nah, jadi untuk pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaan lumayan bagus juga ya, dan ini udah levelnya sebenarnya udah cukup tinggi nih, udah OSP lah harusnya ini kalau pertanyaan kayak gini munculnya. Tapi nggak apa-apa, bagus-bagus. Jadi benar tadi seperti yang diungkapkan Nabil ya, bahwa perubahan iklim sendiri itu mengakibatkan adanya fluktuasi gitu ya, kalau bisa dibilang. Jadi eh, apa itu namanya, khususnya perubahan iklim yang mengarah ke temperatur yang lebih tinggi gitu. Bumi kita ini selain adanya pemanasan global juga pernah mengalami namanya pendinginan global ya. Kapan itu Kak? Nah, itu pas zamannya Ice Age ya, zaman es gitu. Kalau nonton film Ice Age itu ya, kan jadi banyak esnya, banyak glasiernya gitu ya. Nah itu salah satu perubahan iklim juga kayak gitu. Cuma ke arah yang mendingin. Nah untuk yang ke arah pemanas itu karena apa ya, meningkatnya temperatur itu menandakan adanya peningkatan energi gitu ya, energi atau kalor yang terkandung dalam atmosfer. Jadi semakin tinggi kalornya di situ, maka aktivitas-aktivitas molekul udara atmosfer itu pasti akan semakin intensif gitu. Ibaratnya itu kalau teman-teman pernah belajar di kimia atau fisika ya, mungkin kan eh, benda yang suhunya tinggi itu kan dia molekul-molekulnya bergetar lebih cepat ya kayak gitu. Nah ini juga sama gitu, di atmosfer juga ketika suhunya itu naik, maka molekul-molekul itu secara mikroskopis dia akan bergetar lebih cepat. Implikasinya aktivitas-aktivitas atmosfer yang ekstrim ya, kita bilang kayak ya konvektif, terus apa namanya, siklon, dan termasuk juga ini kan El Nino La Nina itu kan sirkulasi ya, jadi sirkulasi Walker. Nah ini akan semakin intensif juga gitu. Jadi aktivitasnya itu akan semakin meningkat gitu, karena memang dari temperaturnya sendiri yang dia naik gitu. Cuma mungkin untuk mekanisme secara apa ya, secara gamblangnya antara kenaikan temperatur relationship hubungannya dengan eh, El Nino La Ninanya itu jadi sering berganti atau periodenya semakin lama atau semakin ekstrim indeksnya gitu, itu jujur sampai sekarang tuh belum ada apa ya, belum ada semacam penemuan yang menjelaskan lah kenapa, bukan menjelaskan kenapa tapi menjelaskan bagaimana kayak gitu ya. Karena kita balik lagi aja ke El Nino dan La Nina itu, walaupun di situ ada sirkulasi Walker gitu ya, sebenarnya pembentukan dari El Nino La Nina itu juga masih belum bisa dipahami 100% gitu sampai sekarang. Cuma kita baru sampai tingkatan bahwa ya kita mengobservasi bahwa hal tersebut tuh ada kayak gitu loh. Jadi ibaratnya kayak apa ya, ya eh, makhluk gaib lah atau apa itu, walaupun gimana sih kebentuknya itu kan bisa ada pocong, ada apa, kuntilanak di situ yang nggak tahu gitu, tapi faktanya ada kayak gitu ya, juga sama seperti ini. Jadi El Nino La Nina itu memang sampai sekarang bagaimana fenomena tersebut terbentuk itu belum dapat dijelaskan secara komprehensif, atau belum ada jawaban pastinya yang dipercaya kayak gitu, karena memang masih rumit sekali. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengobservasi perilakunya gitu. Untuk perilakunya sendiri itu sekarang monitornya juga semakin baik dan semakin bisa apa ya, diprediksi kayak gitu loh, apa namanya, akan seperti apa tendensinya atau indeksnya itu ke depan. Itu sih mungkin Nabil pertanyaan yang bagus, mungkin bisa dilanjutkan lagi.
Oke, thank you banget Mas Ruben. Ya, itu benar yang dikatakan sama Mas Ruben tadi terkait dengan bagaimana sebenarnya anomali ya dari El Nino dan La Nina atau anomali dari sirkulasi Walker tersebut. Dan ya seperti yang udah aku jawab juga dari pertanyaan teman-teman yang tadi, ya anomali itu kita tidak bisa menjelaskan secara gamblang kenapa hal tersebut bisa terjadi. Itu mungkin karena ada perubahan segala macam sampai sekarang kita belum bisa menjelaskan. Cuma mungkin aku ingin izin menambahkan sedikit kalau masih ada teman-teman yang bingung tadi, kenapa sih sebenarnya bisa terjadi pemanasan global atau kenapa bisa terjadi lebih banyak penerimaan kalor atau penerimaan panas dari bumi, itu ya ini mungkin bisa jadi bahan bacaan lebih lanjut lagi untuk teman-teman. Ada satu siklus yang disebut sebagai siklus Milankovitch. Itu adalah siklus terkait dengan um, perubahan dari sumbu rotasi bumi yang tadi, serta perubahan dari sumbu revolusi bumi terhadap matahari. Jadi ada periode di mana sumbu rotasi bumi kita itu bisa berubah. Bisa saja bukan 23,5 derajat, bisa saja berkurang ataupun bertambah sudutnya. Nah, selain itu juga, posisi kita terhadap matahari ini bisa saja semakin dekat ataupun semakin jauh. Nah, misalnya kalau semakin dekat, yaitu adalah periode panas, sedangkan kalau dia semakin menjauh um, dari revolusi atau dari matahari itu akan mengalami periode dingin atau justru bumi kita sedang mengalami pendinginan atau biasa kita dengar sebagai ice age zaman es. Sedangkan kalau sekarang kita mengarah ke arah pemanasan. Oke, thank you banget Mas Ruben atas bantuannya juga. Mungkin terakhir, Lip, Oke Kak, apa mungkin ini tadi yang terakhir udah aku simpan di Zoom. Dari tadi dari Kepulauan Bangka Belitung ya, ada Salwa Zahratun, mungkin bisa ditanya tadi yang di Zoom sempat raise hand. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mau tanya nih, kan tadi berhubungan dengan pemanasan global dan El Nino juga. Nah, sekarang nih, suhu nih lagi ekstrim banget panasnya. Kalau menurut Kakak bisa nggak bumi ini kembali ke suhu normalnya, terus ada nggak cara yang efektif dan efisien supaya hal itu terwujud? oke, thank you Sawa. Uh, Iya. menarik jawabannya, terima kasih. Apakah ada yang bisa kita lakukan? Karena ya itu sekali lagi kita hidup untuk mencari solusi dari sebuah masalah-masalah yang terjadi di hidup kita. Kalau sekarang mungkin kasusnya adalah terkait dengan pemanasan global. Apakah kita bisa menghentikan pemanasan global? Jawabannya sebenarnya adalah tidak, karena siklus Milankovitch yang tadi itu adalah siklus yang terjadi di bumi. Bahkan sebelum manusia hadir ada di bumi, siklus tersebut sudah terjadi. Jadi kita udah mengalami zaman es beberapa kali, juga zaman panas beberapa kali. Cuman karena dengan kehadiran manusia, kita memberikan polutan atau memberikan zat-zat gas-gas lain mengintervensi atmosfer, maka justru siklus ini terganggu. Misalnya nih, kalian mungkin ya kita kembali lagi misalnya ke siklus hidrologi yang lebih kecil dulu sebelum ke siklus tadi, siklus Milankovitch yang tadi. Kalau misalnya dalam satu siklus hidrologi itu ada yang terganggu, misalnya ketika infiltrasi dan perkolasinya terganggu karena adanya penggalian bawah tanah atau misalnya perubahan batuan dan segala macam atau intervensi manusia, tentunya akan berdampak kepada air tanahnya akan semakin berkurang ataupun karena misalnya air tanahnya semakin diambil. Nah, begitu juga kalau kita lebih komprehensifkan lagi ke skala besar, skala bumi kita misalnya, ketika kita melakukan sesuatu hal yang dapat merusak atau dapat mempercepat siklus tersebut, itu justru malah bisa ya mengubah ataupun mempercepat terjadinya pemanasan global. Nah, jadi ya sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan selain dengan mengurangi intervensi kita ke atmosfer, dengan mengurangi polusi dan polutan yang ada di atmosfer. Itu menarik banget. Tapi itu sekali lagi ya adalah siklus yang akan terjadi secara terus-menerus. Manusia itu di luar kemampuan manusia sebenarnya. Nah, sama boleh nggak aku jawab satu lagi? Ini yang ada di layar. Terakhir mungkin agak menarik juga pertanyaan, berarti fenomena thermal inversion itu bisa terjadi di mana saja? Nah, khusus kawasan Jabodetabek terjadi penumpukan polutan karena polusi yang banyak di sana. Oke, nah iya sebenarnya bisa terjadi di mana saja si fenomena thermal inversion tersebut. Cuman kebetulan karena di daerah Jabodetabek itu ada daerah perkotaan yang banyak polusi di sana, maka
semakin kelihatan atau semakin terlihat tuh di mana lapisan thermal inversionnya. Bahkan daerah-daerah yang tidak atau bukan perkotaan misalnya bisa juga sebenarnya terjadi thermal inversion pada musim-musim tertentu, walaupun mungkin intensitasnya dia lebih kecil atau lapisannya tidak terlalu signifikan. Jadi bisa terjadi di mana saja. Oke, thank you, thank you juga teman-teman semua atas. Oke, mungkin dua pertanyaan tadi menjadi penutup sesi Q&A kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Kak Nabil udah ngasih materi mengenai iklim dan perubahan iklim yang sangat daging ya bisa dibilang, dan menjadi insight yang sangat baik nih buat teman-teman peserta calon medalis OSN Geografi tahun 2024. Oke, mungkin teman-teman karena kita sudah sampai di penghujung acara, kita bakal lanjut ke sesi penutupan dan dokumentasi. Kepada teman-teman diharapkan buat on cam karena akan dilakukan sesi dokumentasi dan nanti bisa dicek di Instagram @iatogi ya. Oke, mungkin Kak Abid boleh dipimpin untuk sesi dokumentasinya. Oke, siap kali. Teman-teman, boleh silakan disiapkan on cam, dirapiin dulu. Mungkin ada yang mau pakai jilbab atau apa, silakan. Dan evaluasi boleh di ini habis apa boleh diisi setelah sesi dokumentasi. Nanti juga kita kirim di grup chat WA ya. Oke, aku tunggu 2 menit lagi. Boleh disiapin on cam. Teman-teman mungkin setelah sesi dokumentasi ini diharapkan buat nggak leave Zoom dulu ya sebentar karena mungkin bisa isi give form yang tersedia di chat Zoom dulu. Dan juga nanti ada sedikit pemberitahuan. Setelah itu ya teman-teman. Oke, mungkin udah bisa lihat ke kamera semuanya. Kita Oke, slide pertama udah ya. Bentar. Oke, buat yang slide kedua, lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, terima kasih Kak Abid yang udah memimpin jalannya sesi dokumentasi. Buat teman-teman mungkin bisa isi form dulu yang ada di chat dan juga jangan lupa buat ikutin pelatihan Geonesia Pro Bono Week 3 yang pastinya akan membahas lebih jauh mengenai silabus-silabus yang ada di OSN Geografi dengan tema dan submateri yang pastinya bakal lebih seru. Dipantengin terus ya di Instagram @iatogi teman-teman. Udah mungkin sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Terima teman-teman kasih, Kak. semuanya. Terima Terima kasih kasih juga, juga Kak. Lydia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Oke, Kak, makasih ya.